Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Ramadana dari Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nurjadid. Saya akan meresum materi-materi apa yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu materi tentang sel dan genetika, biotermal, biomekanika, akustik, dan biooptik. Yang pertama, kita akan meresum tentang biotermal. Pengertian biotermal itu terdiri dari dua kata, yaitu bio dan termal. Bio sendiri itu artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu di sini adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dalam mengukur suhu itu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah teknologi untuk mengukur suhu, yaitu termometer. Perpindahan di dalam biotermal itu ada namanya perpindahan panas, yang mana perpindahan panas tersebut ada 4 macam. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga evaporasi, dan keempat radiasi. Yang pertama konduksi. Konduksi ialah perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda. Konduksi terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan. Yang kedua konveksi. Konveksi ialah perpindahan panas berdasarkan gerakan fluida. Dalam hal ini fluidanya adalah udara di dalam ruangan. Yang ketiga evaporasi. Evaporasi ialah evaporasi dalam perpindahan panas yang didasarkan pada evaporasi. Sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Misalnya, contoh, panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia, kelembapan di permukaan kulit meluap ketika udara melintasi tubuh. Yang terakhir, radiasi. Radiasi ialah perpindahan panas atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Contohnya, tubuh manusia akan mendapat panas pancaran dari setiap permukaan dari suhu yang lebih tinggi, dan ia akan kehilangan panas atau memancarkan panas kepada setiap objek atau permukaan yang lebih sejuk dari tubuh manusia. Itu pengertian dari keempat perpindahan panas. Terus resum yang kedua mengenai konsep sel dan genetika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, saya akan mengulas sedikit tentang sel. Sel ialah unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, respirasi, dan lain sebagainya. Di dalam sel itu terdapat struktur. Struktur sel itu ada 3: membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Adapun dari sel prokariotik dan eukariotik itu ada perbedaan. Ketika sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, tidak memiliki sistem endomembran, dan hanya terdapat pada kingdom Archaea dan Eubacteria.
ketika sel eukariotik itu memiliki membran sel, memiliki sistem endomembran dan terdapat pada kingdom Protista. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur sel yang membran, tentang membran. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel itu bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Struktur yang kedua ialah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama yang menyusun sitoplasma adalah: yang pertama, cairan seperti gel; kedua, substansi simpanan dalam sitoplasma; yang ketiga, organel-organel sel; yang keempat, kerangka sel. Struktur yang terakhir dalam sel ialah organel sel. Di dalam organel sel terdapat nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, dan kompleks Golgi. Gen ialah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme, seperti virus. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang suatu gen dan segala aspeknya. Dalam kaitannya dengan genetika, DNA memiliki peran yang amat penting. Sebelum kita menanjak genetika itu bisa berperan amat penting, awalnya kita harus mengetahui DNA itu apa. DNA ialah bahan genetik mendasar yang mengontrol sifat-sifat makhluk hidup, terekspresikan dalam bentuk polipeptida maupun tidak seluruhnya dalam protein. Resume ketiga ialah biomekanika. Biomekanika itu terdiri dari dua kata, ialah bio dan mekanika. Bio sendiri berarti hidup, sedangkan mekanika adalah gerak. Jadi pengertian dari biomekanika adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Di dalam biomekanika terdapat macam-macam gerak yang mempengaruhinya, seperti gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip di dalam biomekanika di dalam kesehatan yaitu menyusun konsep analisa, desain, dan pengembangan peralatan kedokteran. Hukum dasar dalam biomekanika ialah ada 3. Yang pertama, hukum dasar Newton pertama; yang kedua, hukum Newton kedua; dan yang ketiga, hukum Newton ketiga. Resume yang terakhir ialah tentang bioakustik dan biooptik. Kita akan meresum yang bioakustik dulu. Bioakustik berasal dari 2 kata, ialah bio dan akustika. Ketika bio kan barusan sudah diterangkan ialah makhluk hidup, sedangkan akustika berarti kajian gerakan dan bunyi. Kita akan memerincikan tentang bunyi terlebih dahulu. Bunyi adalah gelombang yang bergerak di udara atau yang sesuatu merangsang mekanisme pendengaran kemudian menghasilkan suara. Di dalam bunyi terdapat sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat bunyi yang pertama ialah merambat membutuhkan medium. Kedua, merupakan gelombang longitudinal. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, mengalami pelenturan. Yang kelima, mengalami pembiasan. Juga di dalam bunyi ada karakteristik bunyi,
Yang pertama nada, kedua desah, ketiga dentum, keempat warna bunyi. Syarat-syarat terjadinya bumi ialah: 1. Ada sumber bunyi yang bergerak. 2. Ada zat perantara. Ketiga, terdapat reseptor bunyi. Terus selanjutnya alur proses penghantar suara oleh telinga. Awalnya itu dari telinga luar, kemudian masuk ke telinga tengah, dan akhirnya ke telinga dalam. Itu tentang bioakustik. Yang terakhir, biooptik terdiri dari dua kata, yaitu bio dan optik. Optik itu dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Ketika kita membahas tentang optik, tentunya kita akan lebih menuju ke mata, karena mata merupakan alat optik yang paling dekat dengan kita, paling kita bisa rasakan, dan yang mana mata tersebut merupakan sistem optik yang paling penting di dalam hidup kita. Dengan mata kita bisa melihat keindahan alam sekitar kita. Di dalam mata sendiri itu terdapat bagian-bagiannya, seperti kornea, iris, pupil, dan mata, retina, saraf optik. Maka mata memiliki berbagai mekanisme kerja agar dapat menghasilkan bayangan yang baik pada pandangan kita. Salah satu kemampuannya mata adalah kemampuan refraksi. Refraksi ini adalah kemampuan mata untuk membiaskan cahaya pada saat mata tidak dalam keadaan akomodasi. Kegiatan refraksi ini bertujuan agar kornea dapat memfokuskan bayangan. Dan bagian-bagian lain selain mata yang berperan penting terhadap biooptik bisa jadi seperti otak. Ketika mata melihat sesuatu, maka otak akan merespon apa yang dilihatnya. Semisal mata melihat sebuah kamera, maka otak akan merangsang dari mata akan langsung ke saraf otak, membentuk suatu ingatan, membentuk suatu ideologis. Itu resume dari saya mengenai sel dan kinetika, biotermal, biomekanika, bioakustik, dan biooptik. Maaf karena resume saya agak sedikit karena materi karena ilmu saya masih kurang, karena yang sempurna itu hanyalah ilmunya Allah, dan ilmu yang kurang itu hanyalah milik saya sendiri. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.